Di era digital seperti sekarang, aktivitas pengiriman barang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa memesan makanan, pakaian, hingga barang elektronik, semuanya cukup dari smartphone, dan dalam hitungan jam atau hari, barang itu sudah sampai di depan rumah. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang membuat sebuah layanan pengiriman dianggap baik oleh pelanggan? Apakah semata-mata karena cepat, murah, atau karena aplikasinya mudah digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, perkenalkan saya Adham Muzaki Irawandi, mahasiswa S1 Manajemen Logistik dengan NPM 182.240.081. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berjudul Layanan Pelanggan dalam Industri Pos dan Kurir, pentingnya layanan yang baik dan strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Materi ini tidak hanya penting bagi perusahaan logistik, tetapi juga bagi kita sebagai konsumen maupun calon profesional di bidang manajemen rantai pasok. Ketika sebuah paket telat tiba, salah kirim, atau dalam kondisi rusak, siapa yang pertama kali dihubungi? Customer service. Itulah titik awal dari pengalaman pelanggan yang sesungguhnya. Satu respons yang ramah bisa meredakan emosi. Satu jawaban yang jelas bisa mengembalikan kepercayaan. Tapi jika respons lambat, tidak solutif, atau malah menyalahkan pelanggan, pengalaman itu bisa berubah menjadi mimpi buruk. Di tengah kompetisi yang ketat, layanan pelanggan menjadi pembeda. Bukan hanya soal menyenangkan pelanggan hari ini, tapi menciptakan loyalitas jangka panjang. Pelanggan yang puas akan kembali. Bahkan, mereka bisa merekomendasikan layanan kepada teman dan keluarga. Layanan pelanggan yang baik juga berdampak langsung pada reputasi perusahaan. Di zaman media sosial seperti sekarang, satu keluhan pelanggan bisa viral. Tapi sebaliknya, satu testimoni positif bisa menjadi promosi yang sangat kuat. Tentu saja, memberikan layanan pelanggan yang prima bukan hal yang mudah. Di lapangan, perusahaan pos dan kurir menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keterlambatan pengiriman. Hal ini bisa disebabkan oleh volume pengiriman yang sangat tinggi, kondisi cuaca, atau kendala teknis seperti kendaraan rusak atau sistem bermasalah. Kedua, ketidaksesuaian data pelacakan. Bayangkan pelanggan menunggu barang penting, tapi ketika dicek, statusnya tidak jelas. Mereka panik, lalu menghubungi customer service. Sayangnya, jika jawaban yang diterima juga tidak pasti, kepercayaan bisa runtuh dalam sekejap. Ketiga, respons yang lambat. Banyak pelanggan mengeluh karena sulit menghubungi layanan pelanggan, atau harus menunggu lama hanya untuk mendapatkan jawaban yang singkat dan tidak membantu. Dan yang tak kalah penting, kurangnya empati. Banyak staf layanan pelanggan hanya mengikuti skrip, tanpa benar-benar memahami situasi dan perasaan pelanggan. Ini membuat layanan terasa kaku dan jauh dari personal. Lalu, bagaimana perusahaan pos dan kurir bisa menjawab semua tantangan itu? Yang pertama adalah transformasi digital. Sistem pelacakan harus diperbarui secara real-time dan mudah diakses oleh pelanggan. Pelanggan ingin tahu di mana barang mereka, tanpa harus bertanya berulang kali. Fitur chatbot juga bisa membantu menjawab pertanyaan dasar selama 24 jam, kapanpun dibutuhkan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM. Staf customer service bukan sekadar operator. Mereka harus menjadi pendengar yang baik, komunikator yang jelas, dan pemecah masalah yang sigap. Pelatihan secara rutin harus dilakukan, baik dalam aspek teknis maupun komunikasi empatik. Ketiga, sistem manajemen keluhan yang terstruktur. Setiap keluhan harus ditangani secara profesional, cepat, dan tuntas. Bukan hanya sebagai beban, tapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang keempat, personalisasi layanan. Di era data saat ini, perusahaan dapat memahami pola perilaku pelanggan. Misalnya, dengan mengirim notifikasi sesuai kebiasaan, memberikan promo personal, atau menyapa pelanggan dengan nama di email dan aplikasi. Ini semua menciptakan pengalaman yang lebih dekat dan menyenangkan. Beberapa perusahaan besar di Indonesia sudah mulai menerapkan pendekatan ini. J&T Express,
Misalnya, dikenal dengan sistem pelacakan yang akurat dan layanan pelanggan aktif di media sosial. JNE juga membangun program loyalitas yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan setia mereka. Semua strategi ini menunjukkan bahwa layanan pelanggan bukan biaya tambahan, tapi investasi jangka panjang. Investasi dalam kepercayaan, reputasi, dan hubungan baik. Kesimpulannya, dalam industri pos dan kurir, layanan pelanggan adalah fondasi yang menopang seluruh sistem. Di balik setiap paket yang dikirim, ada harapan, ada kebutuhan, dan ada kepercayaan. Dan semua itu hanya bisa sampai tujuan jika perusahaan benar-benar mendengar, memahami, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya, layanan pelanggan yang baik bukan cuma menyelesaikan masalah, tapi membangun hubungan yang bertahan lama.